لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Kita mulai membaca dengan menganalisis kedudukan setiap kalimahnya ya. Pertama bismi. Lafal bismi ini jar majrur ya. Ini huruf jarnya, ba ini huruf, kalimah huruf. Kalau kalimah hurufnya huruf jar, karena kalimah huruf ada macam-macam. Ini dinamakan huruf jar ba. Karena huruf jar ini harusnya ada lafal yang menjadi ta'alluq, atau dia tidak bisa jatuh di permulaan. Kita harus menakdirkan lafal yang menjadi muta'allaq dari huruf jar ba. Biasanya ditakdirkan abtadi'u. Abtadi'u, saya memulai. Kalau memaknai saya memulai mengaji dengan menyebut nama Allah, begitu artinya ya. Ini ismi ini adalah majrurnya ya, yang dijarkan oleh huruf jar. Aslinya ada kata ismun. Lafal ismun aslinya ismun ya. Ismun nama ya. Ismun kemasukan huruf jar menjadi bismi. Karena ini kemasukan huruf jar harus dibaca jar bismi. Ini juga kalimah isim. Karena setiap kalimah yang jatuh setelah huruf jar itu pasti kalimah isim. Lah, hamzahnya itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika berada di tengah-tengah itu tidak terbaca ya. Misalkan bismi ya, harusnya ada lafalnya tidak terbaca, tapi harusnya masih ada hamzah wasolnya, seperti di dalam Iqra bismi rabbikal. Bismi rabbikal di Iqra itu tulisannya begini, bismi. Ini juga hamzah wasol. Ini juga hamzah wasol, tapi hamzahnya masih ada, cuma tidak terbaca. Karena kaidahnya hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah kalimat maka tidak terbaca, tapi masih ada tulisannya, cuma tidak terbaca. Lah, berbeda dengan lafal bismi, ini tidak hanya tidak terbaca tapi tidak tertulis juga. Kenapa? Karena ini sudah sangat banyak terlaku ya, atau memang ini sudah taklifi dari Al-Quran seperti itu. Tauqifi atau ini sudah dari Al-Qur'annya seperti itu. Tapi kalau dipaksa dicari alasannya ya karena sudah banyak terlaku, sering terlaku, jadi hamzahnya pun ikut tidak tertulis, tidak hanya terbaca tapi tidak tertulis juga dalam fal bismillah ini. Lalu selanjutnya lafal Allahi. Lafal Allahi ini menjadi mudhof ilaih, karena setiap dua kalimah yang dibaca jadi satu itu namanya susun idhofah ya. Gampangannya seperti itu. Susun idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Berarti ismi ini namanya mudhof, Allahi namanya mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih ini namanya susunan idhofah. Lah kalau idhofah pasti dibaca jar. Lah kalau mudhofnya hukumnya apa? Tergantung amilnya. Tergantung si ngamilnya. Ngamil itu sesuatu yang bisa merubah akhir kalimah, karena sebelumnya huruf jar berarti ini harus majrur. Lah yang kedua Allahi ini dibaca jar juga karena itu menjadi mudhof ilaih. Dan Allahi ini kalimah isim ya, karena ada alnya. Aslinya lafal ilahun menjadi Allah. Nah, lafal ilahun menjadi ditambah al menjadi Allah. Ini kalimah isim ditandai dengan ada alnya dan diirobi jar juga, ini tandanya ya. Lalu selanjutnya Ar-Rahmani ini menjadi sifat ya. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang memberikan kasih sayang di dunia dan akhirat, kasih sayang yang besar di dunia dan akhirat. Ar-Rahman ini adalah kalimah isim ya. Kalimah isim irobnya apa? Jar, karena menjadi nangat ya. Nangat itu tabi, salah satu tabi itu lafal yang selalu mengikuti lafal sebelumnya. Nanti ini kita ada di pelajaran nahwunya ya. Tapi yang kita tahu dulu ini, kita perlu ketahui dulu Ar-Rahmani
Itu adalah nangat. Nangat itu salah satu tapi itu i'rabnya selalu mengikuti lafal yang diikuti. Karena Ar-Rahman ini mengikuti lafal Allahi dibaca jar, maka Ar-Rahmani juga harus dibaca jar. Kalimat isim dibaca jar karena menjadi tapi mengikuti lafal sebelumnya yaitu Allah. Lafal Ar-Rahimi juga sama ya. Ar-Rahimi ini juga sama dibaca jar karena menjadi nangat. Nangat itu salah satu tapi juga ya. Makanya dibaca jar. Ini kalimat isim juga karena ada alifnya. Terus dibaca jar ya. Ini juga bisa sebagai tanda kalimat isim karena di i'robi jar. Nah, kasroh ini ya. Itu bismillah. Kalau di mana secara bahasa Indonesia begini. Bismillahi saya mengawali mengaji dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah. Ar-Rahmani zat yang memberi rahmat besar di dunia dan akhirat, sifatnya Allah. Ar-Rahimi zat yang memberi rahmat kecil di akhirat saja. Itu kalau memahami bismillah menggunakan bahasa Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya alhamdu ini kita tulis alhamdu. Kalau ditanya kalimatnya apa, pasti kita sudah tahu kalimat isim, ada alnya ya. Alhamdu maknanya segala puji atau sekabiane puji ya. Segala puji ini kenapa dimaknai segala, bukan koh ini jamak, tapi ini adalah al. Gara-gara alnya, karena ada al yang berfungsi sebagai istighraqiyah, al-jinsiyah istighraqiyah, nanti ada di penjelasan lebih dalam. Intinya kita tahu aja ya, kalau al itu ada yang berfungsi sebagai memakrifatkan saja, ada yang berfungsi sebagai jinsiyah istighraqiyah, artinya bermakna keseluruhan. Istighraqiyah itu mencakup keseluruhan, berarti seluruh puji. Karena puji ada 4 macam ya. Pujinya Allah kepada Allah, pujinya Allah kepada makhluk, pujinya makhluk kepada makhluk, pujinya makhluk kepada Allah. Itu puji yang 4 itu seluruhnya iku lillahi, ini khobarnya. Kalau alhamdulillah ini menjadi mubtada karena di permulaan isim ma'rifat berada di permulaan kalimat, jadikan mubtada. Kalimat isim i'rabnya rafa karena menjadi mubtada. Rafa'nya menggunakan domah karena ini isim mufrad ya. Lalu lillahi ini 2 kalimat. Lillahi 2 kalimat menjadi khobar. Khobar lillahi kalimat huruf jar pertama, terus sama Allah lillahi huruf jar dan Allah. Berarti kalau di sini khobarnya namanya khobar ghairu mufrad. Nanti ada di bab jurmiyah di tengah-tengah ada penjelasan tentang macam-macam khobar. Ini dinamakan khobar ghairu mufrad. Ada 2 kalimat huruf jar dan isim ini ya. Lillahi tetap keagungannya Allah atau segala puji itu adalah milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Lalu selanjutnya lafal Rabbil alamina. Rabbil kita tulis Rabbi, ini dibaca jar ya. Alamina ini juga dibaca jar. Ini menjadi baca jar karena menjadi sifat ya, sifat dari lafal Allah seperti tadi. Ini tapi ya, mengikuti lafal sebelumnya Allah, berarti Rabbi. Dibaca jar Rabbi. Al-alamina ini menjadi mudhof ilaih. Seperti tadi Allah yang di atas itu menjadi mudhof ilaih karena ini dibaca jadi satu, digandeng ya antara Rabb dan al-alamina. Berarti ini mudhofnya. Mudhof dan mudhof ilaih, susunan idhofah namanya. Nah, susunan idhofah kalau mudhof ilaih pasti selalu dibaca jar. Tapi karena ini adalah jamak ya, jamak mudzakkar salim, maka jarnya menggunakan ini Rabbil alamina, bukan alamini tapi alamina ya. Rabbil alamina jarnya menggunakan ya, ini tanda ya nya ya. Kalau nunnya sebagai apa? Ada yang mengatakan nunnya itu pengganti tanwin ketika dia mufrad dan tidak ada alif lamnya, itu mufradnya ngalamun ya kan, ada tanwinnya. Ini biasanya ini nunnya ini pengganti saja, bukan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya adalah ya. Rabbil alamina zat yang merajai seluruh alam. Lalu selanjutnya wabihi lan ing Allah, ini menjadi maf'ul bih ya. Saya jadikan maf'ul bih. Wabihi lan ing Allah. Ing Allah. Nasta'inu. Ini fi'il mudhari namanya ya. Ini namanya fi'il mudhari.
fi'il madinya ista'ana yasta'inu, nasta'inu. Karena fi'il mudhari huruf mudhara'nya bisa salah satu dari 4 alif, nun, ya dan ta. Nanti ada pengertian juga fi'il mudhari di jurmiyah ada. Ista'ana yasta'inu, ini masuknya ke ilmu shorof sebenarnya, bisa ista'ana yasta'inu berarti nasta'inu, kita namanya nun berarti fa'ilnya kita meminta pertolongan, artinya meminta pertolongan. Nah ini fi'il sudah ada fa'ilnya yaitu nahnu ya, sopo nahnu, sopo kita. Nah ini maf'ul bihnya diletakkan di atas karena untuk mengkhususkan faedah. Kadang kan susunannya secara normal fi'il, fa'il, terus maf'ul, subjek, predikat, objek ya, secara bahasa Indonesianya. Tapi ini didahulukan objeknya atau maf'ul bihnya karena untuk faedah tahsis, mengkhususkan. Ada nanti di pendalaman kitab jurmiyah ada namanya faedah taksis, mendahulukan objek atau maf'ul bihnya, yaitu hanya kepada Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan, begitu ya, hanya kepada Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan ala umurid dunya waddini. Lalu selanjutnya ala umur dunya, ini jar majrur ya, ini jar, ini majrur, adunya mudhof ilaih, umur sekaligus menjadi majrur juga menjadi mudhof juga. Ala umuri dibaca jar ya, ini pasti kalimat isim umur ini, tapi isim jamak ya, bermakna banyak, piro perkoro, amrun amroni umurun gitu, ini jamak taksir namanya ya, yang bermakna banyak lah. Nanti ada juga di jurmiyah. Ala umurid dunya, ingatase piro-piro perkara agama. Nah, ini berarti adunya menjadi mudhof ilaih ya, menjadi mudhof ilaih dari al umur. Al umur ini mudhofnya, al-umur ini mudhofnya, dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Ini kalimat isim. Ad-dunya juga kalimat isim karena ada alnya. Ini yang harus kita cermati selalu setiap baca kitab ya, biar nanti selama-lama kita akan hafal sendiri sebenarnya kalau sering. Ad-dunya ini menjadi mudhof ilaih, irobnya jar karena mudhof ilaih selalu dibaca jar irobnya, tapi jarnya ini muqaddar ya, kasrohnya muqaddar. Kenapa? Karena ini isim yang mabni. Ad-dunya itu selalu dunya, tidak pernah dunyi, tidak pernah, tapi selalu dunya ya. Irobnya muqaddar atau dikira-kirakan saja. Wadini lan agama, ini wawunya wawu atof namanya ya, nanti ada di jurmiyah juga wawu atof. Nah, ini salah satu tabi juga, tabi lafal yang harus mengikuti irobnya harus mengikuti lafal sebelumnya. Seperti naat tadi kan juga tabi nangat, terus ngatof juga tabi, ada 4 tabi, nangat, atof, tokid, dan badal. Nah ini yang atof ya. Wadini ya, ini ngikut ke dunya ini irobnya jar karena menjadi mudhof ilaih, maka ad-dini juga dibaca jar karena atof mengikuti lafal ad-dunya yang dibaca jar. Ini alif lam berarti kalimat isim ya, kalimat isim dibaca jar karena atof atau mengikuti lafal sebelumnya yaitu ad-dunya. Nah itu ya.